Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, jumpa lagi dengan pembelajaran IPA, kali ini dengan materi mikroskop. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa agar kita mendapat berkah dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Baiklah Ananda, materi mikroskop kali ini kita akan mempelajari diantaranya adalah pengenalan dan fungsi mikroskop. Kemudian macam-macam mikroskop, selanjutnya bagian mikroskop dan fungsinya, dan yang terakhir adalah langkah-langkah menggunakan mikroskop. Kita ke yang pertama. Ananda sekalian, seorang berkebangsaan Inggris, Robert Hooke, tahun 1665, adalah merupakan penemu mikroskop pertama kalinya. Dia pertama sekali meneliti sel. Masih ingat dengan sel? Sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, di mana sel ini dipelajari dalam bidang biologi yang disebut dengan sitologi. Berikutnya Ananda, apakah fungsi mikroskop? Mikroskop berfungsi untuk melihat benda-benda atau organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga benda tersebut tidak bisa kita lihat dengan mata langsung, jadi harus menggunakan alat yang namanya adalah mikroskop. Ananda sekalian, sekarang kita lihat macam-macam mikroskop. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan, maka mikroskop itu ditemukan sudah semakin canggih saat sekarang ini. Pertama sekali ada mikroskop sederhana. Mikroskop sederhana ini adalah mikroskop yang pembesarannya tidak begitu tinggi. Kemudian ada mikroskop monokuler. Monokuler adalah artinya lensanya atau bagian lensa okulernya hanya satu. Jadi kita melihatnya dengan menggunakan satu mata. Selanjutnya ada mikroskop binokuler. Binokuler adalah pada lensa okulernya terdapat dua, sehingga kita bisa menggunakan dua mata kita untuk melihat objek. Selanjutnya mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini memiliki kemampuan memperbesar paling tinggi. Dapat memperbesar benda sampai 500.000 kali. Mikroskop ini menggunakan elektron sebagai ganti cahaya pada mikroskop cahaya. Biasanya mikroskop elektron inilah yang dipergunakan oleh ilmuwan-ilmuwan untuk meneliti benda-benda yang sangat kecil. Nah Ananda, satuan yang biasanya digunakan pada objek yang dilihat melalui mikroskop adalah mikron, di mana 1 milimeter itu sama dengan 1000 mikron. Pembesaran total didapat dari hasil perkalian perbesaran lensa objektif dengan lensa okuler. Misalnya Ananda mau mengamati menggunakan lensa objektif dengan perbesaran 45 kali dan lensa okulernya perbesarannya 10 kali. Maka perbesarannya adalah 10 kali 45, maka Ananda akan mendapati pembesaran 450 kali ukuran semula. Jadi benda-benda yang kecil, untuk melihat benda yang kecil Ananda bisa menggunakan ukuran yang sesuai sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Nah, sekarang bagian dari mikroskop dan fungsinya kita lihat melalui gambar berikut. Kita lihat ini adalah gambar sebuah mikroskop dan bagian-bagiannya. Sekarang mari kita lihat fungsinya. Yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang terletak dekat dengan mata observer, artinya dekat dengan mata pengamat.
Nah, fungsi dari lensa okuler ini adalah membentuk bayangan maya tegak diperbesar dari lensa objektif. Kemudian yang berikutnya adalah lensa objektif. Adalah lensa yang berada dekat dengan objek yang diamati, yang berfungsi membentuk bayangan nyata terbalik diperbesar. Perbesaran lensa objektif bisa diatur oleh bagian revolver yang ada pada mikroskop. Nah, nanti kita lihat mana sih bagian revolvernya. Selanjutnya ada pengatur fokus kasar atau disebut juga makrometer atau pemutar kasar. Nah, fungsinya adalah menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat. Jadi kalau ada objek di meja kita untuk mempercepat menaikkan tabung mikroskop ini, kita menggunakan makrometer atau pengatur fokus kasar. Selanjutnya, Anda sekalian, ada pengatur fokus halus atau mikrometer atau pemutar halus yang berfungsi menaikkan tabung mikroskop dengan lambat. Ini tabungnya ini kita naikkan dengan lambat menggunakan mikrometer. Ukuran mikrometer biasanya lebih kecil dibandingkan makrometer. Jadi kalau benda yang sudah terlihat melalui makrometer tadi, setelah kita menaik turunkan tabungnya tadi, maka kita menggunakan mikrometer untuk memperjelas objek yang kita lihat. Berikutnya tabung mikroskop, tubus. Nah, ini dia tabung mikroskop yang tentunya berbentuk tabung yang berfungsi mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Jadi dia menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya, Anda sekalian, ada meja mikroskop. Nah, meja tentunya tempat meletakkan objek yang akan kita amati. Setelah itu ada kondensor. Nah, kondensor ini di bawah meja tadi berfungsi mengumpulkan cahaya. Bagian ini bisa diputar naik turun. Jadi kondensornya ini bisa diputar naik turun yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Setelah itu ada diafragma. Diafragma fungsinya mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Jadi itu fungsi diafragma. Nah, di bawah diafragma ini ada namanya cermin. Cermin ini Ananda fungsinya mengumpulkan cahaya yang masuk. Nah, ini kita lihat adalah mikroskop yang merupakan mikroskop cahaya sehingga dia memerlukan cahaya untuk melihat benda. Selanjutnya adalah revolver. Nah, ini tadi revolver. Nah, revolver ini berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif. Jadi ini revolver. Biasanya kalau kita melihat suatu benda, kalau kita memutar revolver ini ada bunyinya klik, maka dia pas di tempatnya. Selanjutnya ada klip atau penjepit. Nah, fungsinya adalah pelapis objek agar tidak bergeser ketika kita amati. Jadi kita letakkan di sini objeknya, kemudian kita jepit, maka dia tidak akan bergeser sehingga tidak terganggu kita saat mengamati objek. Selanjutnya adalah pegangan atau lengan mikroskop. Nah, ini biasanya kita gunakan kalau kita sebagai pegangan mikroskop saat kita mengambil mikroskop, mempergunakannya, kemudian mengembalikannya. Jadi ini adalah lengan mikroskop. Selanjutnya sendi inklinasi yang fungsinya untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Jadi ini sendi. Jadi Ananda bisa mengubah mikroskop ini sedikit menegakkan atau menurunkan mikroskop, itu namanya atau pengatur sudut sendi inklinasi.
Nah, yang terakhir adalah kaki mikroskop. Nah, kalau kaki tentunya sama dengan kita adalah penyangga atau penopang mikroskop. Nah, itu adalah bagian mikroskop dan fungsinya. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan melihat langsung gambarnya atau bisa hubungi guru untuk langsung melihat mikroskop, jadi bisa langsung Anda mengenal bagian-bagiannya. Nah, berikutnya setelah kita mengenal, kita akan melihat bagaimana cara menggunakan mikroskop. Nah, yang pertama adalah setelah Ananda mengambil mikroskop dari tempat penyimpanan, tentunya dengan memegang lengan mikroskop, maka letakkan mikroskop pada meja datar dan stabil. Tentunya dengan menghadap cahaya. Karena dia menggunakan cermin, diafragma dan sebagainya, tentu dia perlu cahaya. Cahaya boleh cahaya matahari atau lampu. Kemudian yang kedua, Ananda putar revolver. Ini Ananda putar revolvernya untuk memilih perbesaran yang dibutuhkan. Boleh 4 kali, 10 kali, 40 kali, bahkan 100 kali. Di sini ada perbesarannya masing-masing untuk mengamati objek yang Ananda amati. Nah, yang ketiga adalah atur diafragma. Jadi ingat ya, diafragmanya adalah bagian di atas cermin dan cermin untuk memfokuskan cahaya pada objek sehingga pada lensa okuler tampak cahaya. Jadi pada lensa okuler ini tampak cahaya terang berbentuk bulat. Jadi ada seperti ini, pada gambar ada berbentuk bulat sehingga lapang pandang kita merasa ini sudah terang. Setelah itu Ananda letakkan objek yang akan kita amati pada meja preparat dan jepitlah dengan menggunakan penjepit objek. Jadi Ananda letakkan, lalu jepit dia supaya preparat atau objek yang kita amati tidak bergeser-geser. Selanjutnya, Ananda atur fokus untuk memperjelas gambar objek. Pertama, tentunya tadi menggunakan makrometer atau pemutar kasar. Terlebih dahulu, baru setelah objeknya terlihat mungkin masih samar, Ananda gunakan pemutar halus atau mikrometer. Sehingga bayangan atau objek bisa kita lihat dalam keadaan sudah terang. Jadi secara pelan-pelan mikrometer kita geser ke bawah atau ke atas. Nah, yang terakhir Ananda setelah itu aturlah revolver tadi. Nomor 6 ini sudah objek untuk memilih perbesaran yang diinginkan pada mikroskop. Tadi boleh 4 kali, kalau belum jelas tambah 10 kali, tambah 40 kali atau bahkan 100 kali. Nah, setelah objek terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, ganti lensanya tadi ini. Jadi ganti sesuai yang Ananda inginkan, sehingga benda terlihat dengan jelas. Jadi ini revolvernya ini, kalau ada bunyi klik, berarti revolvernya kedudukannya sudah pas. Nah, itulah Ananda cara menggunakan mikroskop. Jadi ada pertamanya letakkan di meja, kemudian putar revolvernya, kemudian atur diafragma sehingga cahayanya terang di sekitar benda objek. Kemudian letakkan objeknya. Setelah itu putar makro dan mikronya, makrometer dan mikrometer. Kemudian untuk lebih jelasnya atur revolver. Setelah terlihat, putar lagi. Oh, ternyata ini masih belum terang. Anda bisa putar lagi revolvernya. Itulah cara penggunaan mikroskop step by step. Dan mungkin nanti mudah-mudahan bisa Anda praktekkan di sekolah. Baiklah Anda semua, untuk menambah pengetahuan, mari kita pelajari cara membuat preparat. Preparat ini nanti bisa kita lihat
menggunakan mikroskop. Pertama, membuat preparat tanpa penyayatan atau tanpa disayat. Caranya gimana? Biasanya kita untuk melihat mikroorganisme yang hidup di lingkungan air, kita tidak menyayat mikroorganismenya. Tapi caranya adalah kita mengambil air yang ada mikroorganismenya, lalu kita masukkan ke wadah, kita ambil dengan pipet tetes dan teteskan pada kaca objektif, lalu tutup dengan kaca penutup dan kita bisa langsung mengamati dengan menggunakan mikroskop dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Nah, berikutnya adalah membuat preparat dengan penyayatan atau kita sayat. Biasanya yang disayat ini adalah organ tubuh organisme, misalnya daun, batang, akar, atau otot. Nah, caranya bagaimana? Tentunya dengan menyayat organ setipis mungkin. Untuk membuat sayatan yang baik dan tipis, maka kita menggunakan alat namanya mikrotom. Nah, kalau tidak ada mikrotom, kita bisa menggunakan pisau silet atau pisau yang sangat tajam sehingga sayatan yang kita buat setipis mungkin dan terlihat lewat mikroskop. Nah, Nanda, itulah materi yang kita pelajari hari ini, di mana kita ada pengenalan mikroskop, fungsinya, kemudian ada bagian mikroskop, kemudian cara menggunakannya, dan terakhir kita sudah mengetahui cara membuat preparat. Oke, Ananda semua, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu tidak pernah berhenti mengajarkan. Salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.